Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan metode tanpa tatap muka tetap digunakan pada tahun ajaran 2020-2021. 94% dari peserta didik di Indonesia diminta untuk belajar dari rumah. Sementara sisanya yang berada di zona hijau boleh sekolah dengan tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran, tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik, ya, di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita. Ya, itu dia informasi dari Mendikbud ya tentang bagaimana grafik dari zona yang berada di zona kuning, kemudian merah dan hijau. Yang lebih banyak adalah yang tidak boleh tatap muka. Tapi seperti Pak Indra bilang tadi, bahwa justru itu yang belum jelas sampai sekarang. Belum ada regulasinya bagaimana, yang 6% itu malah jelas diatur kan gitu. Siapa duluan yang masuk, ukurannya berapa, apa yang harus disiapkan, tempat cuci tangan dan lain sebagainya, pengukuran suhu, semua udah lengkap tuh. Tapi itu yang untuk 6%, yang 90%-nya disuruh merdeka belajar nih kan begitu. Jadi padahal butuh panduan, kita butuh dipimpin lah untuk arah kemana yang paling tepat. Kan nah, kalau akses internet, kata Pak Indra juga kita tahu bahwa hampir coverage untuk seluruh Indonesia bisa dijamin lah begitu kan oleh provider sekarang begitu kan. Kemudian untuk ekosistem dari guru ya sejauh ini sudah mulai ada yang bergerak begitu kan. Kemudian orang tua juga sudah mulai terbiasa selama beberapa bulan belakangan ini. Apalagi yang dibutuhkan? Gini, banyak hal sebetulnya walaupun sekarang sudah bergerak, tapi kan dari kajiannya sendiri mengatakan banyak yang bosan, banyak yang merasa tidak efektif, banyak yang stres kan begitu. Tapi artinya, harusnya bisa efektif, harusnya. Bisa, karena ini saya sendiri sudah membantu adanya kerjasama antara Kemendikbud dengan sebuah universitas di Amerika Serikat yang mereka sudah mempunyai sekolah virtual. Jadi nggak cuma beda dari sekolah ke rumah nih, beda benua, mereka sudah bisa memberikan gelar kan gitu. Jadi kalau kita bicara kualitas pendidikannya, tidak harus tatap muka, apalagi memang eranya sudah era digital. Kita bicara mau jadi tukang ojek, mau jadi tukang pijit, mau jadi cleaning service yang notabene tidak membutuhkan pendidikan tinggi, bukan merendahkan pekerjaan mereka ya, itu mereka sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan gambar. Kita punya universitas terbuka yang selama ini mereka menerapkan belajar online dan itu cukup sukses di Indonesia. Menurut Anda, apakah ini bisa menjadi role model untuk diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan di kita? Apapun yang sudah menjadi model yang berhasil kan bisa kita pelajari, bisa kita buat skalanya lebih besar lagi kan gitu. Kalau saya tidak tahu pasti seberapa sukses universitas terbuka, tapi kalau memang sudah ini kan tinggal itu bagian dari Kemendikbud kan gitu. Jadi tinggal membuat skalanya bisa lebih besar lagi kan gitu. Menurut saya hal-hal yang seperti ini harusnya lebih baik dari 3 bulan lalu. Dan 3 bulan lalu kaget, wajar lah, semua kaget. Tapi sekarang di Juli harusnya tidak kaget lagi kan gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Harusnya tidak kaget lagi dengan sistem belajar online. Dan juga apakah ada perbedaan Pak Indra, bagaimana nantinya kurikulum ataupun regulasi terkait dengan pendidikan tidak tatap muka antara SD, SMP, SMA, sama kuliah, itu kan tentu berbeda ya cara mendidiknya kalau misalnya memang harus tidak tatap muka. Nah, sangat berbeda.
yang tadi saya katakan, pedagogi konvensional dan pedagogi digital itu sangat berbeda. Pedagogi konvensional itu mengenal istilah yang disebut synchronous learning. Jadi semua orang akan belajar di waktu yang sama dengan materi yang sama. Sedangkan yang namanya digital mengenal dengan istilah asynchronous learning. Artinya mereka bisa belajar kapan saja, di mana saja. Jadi katakanlah satu kelas isinya 30 anak. Si A bisa belajarnya jam 7 pagi. Si B belajarnya jam 11 siang. Si C jam 8 malam. Itu bisa dengan pola daring ini kan gitu. Tapi itu yang belum dipahami pedagoginya oleh dunia pendidikan kita yang akhirnya sekarang daringnya itu masih pakai jadwal sekolah gitu. Mulai jam 7 semua. Iya, Itu jelas itu yang terjadi. Ya, satu itu jelas akan memperberat akses ya kan, jadi memperlambat akses karena yang akses itu banyak sekali. Yang kedua beda rasanya kita dengerin guru ceramah terus kan gitu pakai video call, sedangkan yang di depan kita itu tembok, ya kan, beda dengan di dalam kelas. Jadi nggak bisa pakai model ceramah seperti ini kan gitu. Jadi belajar konvensional cuma dipindahkan ke video call gitu ya. Nah itu yang disebut hanya substitute, hanya mengganti. Itu bukan pedagogi digital. Pedagogi digital itu beda sekali. Jadi di pedagogi digital itu siswa itu pertama lebih mandiri, yang kedua kecepatannya karena mandiri itu bisa diatur. Artinya dia kalau mau menyelesaikan semuanya dalam waktu sebulan bisa. Teman yang lain setahun nggak masalah karena semuanya itu sudah diatur dengan kecepatan dia sendiri. Gitu. Artinya memang untuk evaluasi akan berbeda-beda dong ya? Nah, evaluasi di era sekarang juga modelnya sudah bukan model zaman saya dulu yang pakai ulangan, basisnya adalah ingatan, hafalan kan gitu. Sekarang udah ada Google gitu loh. Jadi buat apa ngingat lagi, buat apa menghafal lagi? Justru anak-anak sekarang itu harus didorong untuk menjadi inovator, untuk menjadi pencipta, untuk menjadi nadim-nadim makarim yang baru, kan bukan yang menjadi pencari kerja, tapi menjadi pencipta kerja. Jadi harusnya evaluasi yang era sekarang lebih banyak bentuknya portofolio. Karya apa yang dibuat? Karya terus, bukan lagi tugas yang banyak-banyak dalam bentuk PR. Saya kemarin di tag oleh teman saya, udah ada loh perusahaan aplikasi yang membuatkan tugas anak. Oke. Ya kan? Nah, itu Indonesia banget deh kalau jadi untuk mencari gampangnya jadi dia bikin aplikasi yang intinya adalah ngerjain semua tugas yang dikasih guru lewat aplikasi ini. Gitu untuk dibayar begitu kan. Jadi memang butuh perubahan dan perombakan di regulasi dan kurikulum kita ya untuk menjelang full belajar online nantinya. Gitu ya Pak Indra ya? Kita punya target SDM unggul Indonesia maju saja harus terjadi sebuah revolusi dalam dunia pendidikan. Karena kalau enggak, ini kata Albert Einstein mengatakan definisi dari orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau apa yang terjadi di pemerintah dalam urusan pendidikan hanya sama dan mengulang-ulang, ya jangan harap akan jadi SDM unggul kan gitu. Terakhir, ini artinya mungkin kan kalau misalnya kita akan berevolusi menjadi belajar online atau tidak tatap muka, itu sama kualitas SDM-nya dengan kalau misalnya kita mulai belajar online. Bahkan bisa lebih baik. Bahkan bisa lebih, tapi tentunya tidak bisa kita bandingkan ya. Jadi sama aja gini, mana yang lebih enak? Bakmi Jawa yang masaknya pakai areng, apa bakmi yang masaknya pakai kompor gas, kan gitu. Itu kan akan jadi selera, kan gitu. Tapi yang jelas kalau masak pakai areng mungkin rasanya enak tapi lama banget, ya kan, gitu. Tapi kalau yang sekarang semua orang di rumah nggak ada yang pakai areng, semua di rumah pakai kompor gas, kan gitu. Jadi kita cara menilainya jangan menggunakan standar pada era dulu, kan begitu. Ini eranya sudah era baru. Makanya kita siapkan SDM yang sesuai dengan eranya, kan gitu. Itu kuncinya menurut saya. Dibutuhkan penyesuaian, dibutuhkan revolusi untuk pendidikan kita jelang
kalau memang mau dilaksanakan belajar online ya nantinya di tahun ajaran Kalau menurut saya berikutnya? bukan hanya belajar online-nya, SDM unggulnya. SDM unggulnya itu yang menjadi target kita. Nah, SDM seperti unggulnya itu kan di dunia digital, bukan di dunia era saya masih sekolah dulu Baik. yang belum ada internet. Baik. Nah, kan gitu. Jadi harus disiapkan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 yang semuanya serba digital. Baik, Pak Indra terima kasih telah bergabung Sama-sama. bersama kami siang hari ini. Dan pemirsa demikianlah Lanstok hari ini atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Julita Telambandua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.